من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad hari Senin malam Selasa 26 Syawal 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Kaifa Amalahum, seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang sekitarnya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, dan seluruh majlis kajian Masjid Astra yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang kedua di dalam kajian seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang siapa penulis dan kenapa buku ini ditulis. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang patut dijadikan qudwah hasanah, suri tauladan. Dan kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu satu di dalam ketaatan dan kekuatan beribadah. Kemudian yang kedua, banyaknya zikir serta doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, khusyuk dan tangisan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dan tangisan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas kenapa sih kita wajib menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Maka yang pertama adalah karena kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan yang paling sempurna dari seluruh kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai suri tauladan
seluruh manusia semenjak beliau menjadi nabi dan rasul. Hal ini berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sehingga manusia yang lain sanggup untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya rasul itu dari para malaikat, maka niscaya sulit bagi manusia untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Golongan kalian itu dari manusia, sehingga kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab yang pertama, kenapa kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah memiliki kehidupan yang sempurna dari seorang manusia. Yang kedua, dan ini yang paling utama, yaitu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berarti mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Seakan-akan di dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menginginkan kepada umat manusia agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Jika memang ingin berharap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Maksudnya masuk ke dalam surga, bertemu dengan Allah, dan juga mendapatkan pahala yang besar di hari akhirat kelak. Maka hendaklah dia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh teladan yang baik, satu-satunya. Kemudian, dan ini menjadikan pelajaran menarik, ya, ini perhatikan baik-baik. Al-haqqu la yurtabatu birrijal illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran tidak bisa dikaitkan dengan seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sering kita lihat di lapangan seseorang membela si fulan, yang lain tidak membela si fulan. Maka tidak ada yang lepas dari kekurangan. Tidak ada yang bisa dijadikan suri tauladan 100% kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, tidak pantas kita menjadikan seseorang sebagai sumber perkelahian kita. Ya, menjadikan perkataan seseorang sebagai sumber kebenaran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita akan terlepas dari sifat fanatik. Hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, bagaimanapun kepintarannya, bagaimanapun kebaikannya, ketakwaannya, keilmuannya, kesalehannya, maka tidak bisa dijadikan suri tauladan kecuali 100% secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terlepas dari sikap ta'assub yang tercela di dalam agama Islam. Ya, jadi saya nasihatkan kepada diri saya, kepada para jamaah sekalian, bahwasanya seseorang menjauhi untuk menjadikan dua orang menjauhi untuk menjadikan perkataan seseorang sebagai sumber pertikaian, perkelahian. Ya. Yang dibela, yang dipuji, yang disanjung hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan? Karena di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pelajaran. Penuh dengan pelajaran. Baik itu dalam perkara akidah, ataupun ibadah, ataupun akhlak dan adab, serta muamalah. Seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW penuh dengan pelajaran.
Nanti kita akan berikan contoh-contoh ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sebab kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena orang yang ingin bahagia, orang yang ingin mendapatkan keberuntungan tidak akan bisa dia dapatkan kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadih. Dengan petunjuk mereka maka ikutilah mereka. Ya. Surat Al-An'am ayat 90. Orang-orang yang seperti inilah ulaikal ladzina hadallah. Mereka lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa petunjuk, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan tergantung, lihat ini perkataan penting, tergantung sebesar apa kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Syarat keberuntungan akan adalah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan didapat saat dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebesar dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu keberuntungan yang dia dapat. Seteliti itu dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula kebahagiaan yang dia dapat. Ini garis bawahi baik-baik agar kita senantiasa selalu semangat untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu indahnya kitab ini adalah akhirnya nanti dengan mempelajari kitab ini kita akan mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dalam interaksi beliau, dalam muamalah beliau terhadap manusia, hewan, dan bahkan alam semesta. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan bab yang pertama, yaitu sisi-sisi apa saja yang kita bisa menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Sisi-sisi apa saja yang kita bisa menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Yang pertama, sisinya adalah tentunya akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau senantiasa selalu berada di atas akhlak yang agung. Ayat ini selalu saya ingat karena saya mempunyai pengalaman dengan ayat ini. Suatu hari saya ikut kajian hari Sabtu di Krukut bersama Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad hafizahullah ta'ala. Salah satu yang saya masih ingat penjelasan beliau adalah kata-kata la'ala khuluqin azim. Kata beliau, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW la'ala, benar-benar di atas akhlak yang mulia. La'ala ini menunjukkan kepada taukid, yaitu penekanan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu di atas akhlak yang mulia. Yang kedua, yaitu menunjukkan kepada bahwa beliau selalu di atas akhlak yang mulia. Baik dalam hubungan beliau dengan manusia, dengan hewan, ataupun dengan alam semesta. Nah, ini sisi pertama pencontohan terhadap Rasulullah SAW. Dari seorang umat Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan? Yaitu yang pertama akhlak yang mulia. Dan ini dirasakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanadnya yang hasan, Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha bercerita, "Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dirasakan oleh pembantu beliau, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini umur 10 tahun dibawa ibunya, kemudian ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan, "Ya Rasulullah, hadza Anas
yakhdimuk. Wahai Rasulullah, ini Anas anakku akan menjadi pembantumu. Ini ibu yang cerdas, orang tua yang cerdas yang mendekatkan anaknya kepada orang saleh. Ya, yang mendekatkan anaknya kepada orang saleh. Maka saya nasihatkan, kalau seandainya ada pengajian, di situ ada seorang saleh, alim, bertakwa, nahsibuhu kadzalika wallahu hasibuh. Kita mengira demikian dan Allah yang lebih mengetahuinya. Maka bawa anak kita, kenalkan kepada alim tersebut, kenalkan kepada seorang yang bertakwa tersebut, agar anak bisa melihat apa yang dia bisa pelajari dari seorang alim tersebut, cara duduknya, cara bicaranya, cara memandangnya, cara menyapanya, dan seterusnya. Dan itu kadang lebih masuk ke dalam hati seorang anak dibandingkan dia duduk di dalam sebuah pengajian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang bagaimana beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 9 tahun. Kata beliau, wallahi laqad khadamtu Rasul sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kadza wa kadza. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, demi Allah, dan sumpah tidaklah diucapkan kecuali untuk menekankan apa yang ingin dibicarakan. Demi Allah, sungguh saya sudah sumpah, ada penekanan lagi. Sungguh aku telah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 9 tahun. Waktu 9 tahun 360 kali 9. Ini tidak sebentar. Dan biasanya kalau sudah 9 tahun benar-benar terlihat orang yang berinteraksi dengan kita. Dan biasanya ya pembantu-pembantu yang awet dengan tuannya, dengan orang yang dibantunya, itu menunjukkan bahwasanya antara kedua orang ini sudah saling cocok. Yang satu tidak menzalimi yang lain tidak menzalimi yang satu. Makanya Anas bin Malik mengatakan, pengalaman saya menjadi pembantu Rasulullah SAW, aku tidak pernah mengetahui. Beliau mengatakan untuk sesuatu yang telah aku kerjakan. Ini perhatikan nih, para tuan-tuan yang mempunyai pembantu, yang mempunyai asisten rumah tangga. Contoh Rasulullah SAW, aku tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW berkata kepadaku tentang sesuatu yang telah aku kerjakan, sudah terjadi. Kenapa kamu berbuat begini? Tidak pernah beliau mengatakan itu. Kalau itu sudah terjadi, meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan beliau tidak pernah juga mengatakan untuk sesuatu yang aku belum kerjakan. Kenapa belum dikerjakan? Kenapa? Kenapa belum engkau lakukan? Kenapa? Tidak pernah beliau mengatakan. 2 hal. Untuk sesuatu yang sudah terjadi, beliau tidak pernah mengatakan kenapa engkau lakukan ini. Untuk sesuatu yang belum aku kerjakan, beliau tidak pernah mengatakan kenapa belum engkau lakukan ini. Dan ini juga pelajaran kepada orang tua terhadap anaknya. Saya pernah kejadian terhadap keluarga kecil saya. Anak pertama saya Abdullah, kemudian Suraya. Yang waktu itu berumur yang satu 2 tahun setengah, yang satu 2 tahun lah. Atau 3 tahun 2 tahun setengah. Yang jelas mereka sudah bisa ngacak-ngacak rumah waktu itu. Kemudian mungkin anak-anak ini melihat ibunya suka mencuci piring. Maka dia ingin juga mencuci, tetapi yang dia cuci adalah laptop saya. Dan itu laptop mereknya Casio, kasih orang. Waktu itu ya. Maka istri nangis, kemudian nelfon saya. Saya katakan qadarullah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Qadarallahi wa ma syaa fa'al. Artinya itu sudah terjadi. Kita katakan kepada anak kita, terutama dia masih kecil, kenapa kamu cuci itu LCD-nya sampai rusak? Kenapa 1000 kali kenapa tidak akan pernah berubah LCD-nya? Dia tetap akan rusak. Jangan pernah katakan untuk sesuatu yang telah terjadi kepada anak kita. Anak seseorang berzina, na'udzubillah, mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzina. Kenapa kamu berzina?
Kenapa? Kenapa? Sejuta kali kenapa tidak akan menyelesaikan itu, keperawanannya sudah terenggut, selesai. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita merangkul kembali anak ini agar dia bertobat, agar dia mengurus anaknya yang sedang dia hamil. Ya, dan itu adalah cucu yang bisa dinasabkan kepada keluarga sang perempuan dan seterusnya. Ya, ini pelajaran menarik. Contoh nyata dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ceritakan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan kenapa untuk sesuatu yang beliau lihat dari Anas bin Malik belum mengerjakannya. Lihat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Fa arsalani yawman li hajatin. Fa qultu wallahi la adhhab. Wa fi nafsi an adhhaba lamma amarani bihi Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fi as-suq. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada biqafaya min wara'i qala fa nadhartu ilayhi wa huwa yadhhak qala ya Unais adhahabta haitsu amartuka qala qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lihat, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Ingat ya, kaidah dalam bahasa Arab apabila ada kata sighatut tafdhil, redaksi dalam bentuk komparasi, seperti tinggi, lebih tinggi, besar, lebih besar, kemudian setelahnya bentuk plural jamak, maka ini menunjukkan kepada hiperbola. Kalau kita boleh terjemahkan, adalah Rasulullah SAW manusia yang paling terbaik akhlaknya. Nah, begitu. Bagaimana contohnya? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkanku untuk membeli sesuatu, untuk mencari sesuatu. Kata Anas bin Malik, demi Allah aku tidak akan pergi, tetapi dalam hatiku aku akan pergi ketika Rasulullah SAW memerintahkan aku. Lalu aku pun pergi, kemudian aku bertemu dengan kawan-kawan. Padahal ini sedang disuruh Rasulullah SAW nih, ya, di tengah jalan ketemu teman, kemudian akhirnya main sama temannya. Lalu Rasulullah SAW datang, kemudian memegang tengkuknya, qafaya, memegang tengkuk dari belakang, tengkuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Anas bin Malik melihat, dalam keadaan beliau sedang tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Unais." Namanya Anas, dipanggil Unais sebagai bentuk kasih sayang. "Sudahkah engkau pergi sesuai dengan apa yang aku perintahkan?" Ini yang boleh. Bukan, "Kenapa belum pergi?" Kenapa belum pergi? Ini nanti anak akan mencari alasan bagaimana bisa selamat dari kejaran orang tuanya. Dia akan bisa mencari alibi-alibi agar dia tidak disalahkan oleh orang tuanya. Yang benar adalah, sudahkah engkau pergi sesuai dengan apa yang aku perintahkan? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Iya wahai Rasulullah, sekarang saya pergi." Subhanallah. Ini pelajaran yang pertama, sisi yang kita bisa ambil dari mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak yang mulia. Yang kedua, sisi yang kedua yang kita bisa ambil contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sifat pemaaf. Sifat pemaaf dan sangat tidak cepat membalas dendam. Ini memang susah ya para ikhwan yang dirahmati Allah. Memang beliau pilihan. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Saya pernah punya pengalaman tersendiri. Waktu itu saya bertanya kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Itu kita dalam mobil berdua, saya bertanya,
Syekh, mengapa sabar itu sulit? Beliau menjawab, li'anna sabra manzilatun min manazilil akhirah. Manzilatun min manazil manzilatun rafi'ah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Karena dia adalah sabar itu kedudukan yang paling, sabar adalah kedudukan yang tinggi. Tidak akan ada yang sampai kepada kedudukan tersebut kecuali ulul azmi dari para rasul. Kemudian beliau contohkan, ya Ahmad, coba kita ambil contoh sejarah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, waktu itu pergi ke Taif. Kemudian beliau pergi mendakwahi pemuka Taif. 3 orang bersaudara dari pemuka Taif. Beliau dakwahi secara rahasia agar tidak gaduh. Kemudian beliau berpesan, kalau seandainya kalian bertiga tidak menerima dakwahku, tidak mengapa. Aku akan kembali ke Mekah. Dan tidak perlu kalian memberitahukan kepada orang Taif agar tidak gaduh. Ternyata mereka berkhianat, diberitahukan kepada orang-orang. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin keluar dari Taif, para budak dan anak-anak kecil sudah menunggu beliau dan melempari beliau dengan batu-batu sampai luka. Sedih hati dan sakit badan. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa hari yang paling berat engkau lalui? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika berdakwah ke Taif. Makanya setelah itu malaikat gunung datang kepada Rasulullah SAW menawarkan agar gunung tersebut ditimpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, la, jangan. Bal arjullah an yukhrija min aslabi man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Akan tetapi aku berharap kepada Allah agar keluar dari keturunan mereka orang-orang yang mengikhlaskan ibadah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Syekh Abdul Razak kepada saya, Ahmad, kalau di kedudukan Nabi Muhammad SAW, saya dan kamu bukan hanya 2 gunung, wahai malaikat, 10 gunung timpakan semua. Ini sabar jenis apa, wahai Ahmad, kata beliau kepada saya. Nah, begitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau, kita bisa ambil sisi suri tauladannya adalah pemaafnya, tidak cepat membalas dendamnya, yang disebut dengan Al-Halim. Al-Halim itu artinya adalah yang tidak cepat membalas dendam. Makanya Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah Al-Halim, Abdul Halim, hamba Allah yang halim. Halim adalah zat yang penyabar, tidak cepat membalas dendam. Lihat contoh sekarang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cepat membalas dendam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebelum saya bacakan dalilnya, saya juga pernah dengar wawancara gitu ya antara 2 orang Arab di Arab Saudi. Kata beliau mengatakan, sebagian orang itu kadang-kadang raddatul fi'il itu reaktifnya itu terlalu berlebihan gitu. Ya. Saya beri contoh misalkan di mobil. Orang kadang nyupir. Itu kadang terlihat sifat aslinya saat dia menyupir. Baik lisannya, baik akhlaknya. Ketika macet sedikit, ketika ada yang mendahului dia sedikit, langsung lisannya kotor, langsung lisannya teriak, langsung lisannya kasar, dan seterusnya. Ya, kadang kita raddatul fi'ilnya terlalu berlebihan, yaitu sikap kita menanggapi sesuatu terlalu berlebihan. Padahal dianggap santai saja selesai. Dan ini nasihat untuk pribadi sebelum para jamaah sekalian. Coba perhatikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hasyah fa adrakahu a'rabiyyun fajadhabahu jadbatan shadidatan hatta
nazartu ila safhati 'atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad atharat bihi hasyiatur rida min shiddati jadbatihi. Thumma qala mur li min malillahi alladhi 'indak faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'adha. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu itu memakai sebuah surban dari daerah Najran dan surbannya tebal. Di samping-sampingnya sangat tebal beliau pakai. Lalu datanglah seorang A'rabi. A'rabi ini siapa? Yaitu orang yang dari pedesaan. Kemudian narik itu surban dengan kenceng. Kata Anas bin Malik, sampai aku lihat di di leher Rasulullah SAW itu membekas akibat saking kerasnya ditarik surban tersebut oleh A'rabi ini. Maka setelah itu A'rabi ini malah minta-minta, perintahkan agar aku mendapatkan harta yang Allah berikan kepada engkau. Mana hartanya? Nabi Muhammad SAW apa yang beliau kerjakan? Cuma noleh, senyum, kemudian dah kasih. Lihat, raddatul fi'il, sikap menanggapi, kan selesai urusan. Ya, kalau sebagian orang kan, wah kurang ajar lo, wah, ya, beliau noleh, senyum, kemudian silahkan diambil. Tolong kasih, selesai urusan. Memang sulit para ikhwan. Dan ketika saya pribadi menjelaskan ini seperti tertampar gitu ya. Tapi bagaimanapun kita harus jelaskan agar kita bisa mencontohnya, kaum muslimin mengetahuinya sehingga kita bisa mengerjakan bersama-sama. Ini sisi yang kedua yang disebut dengan al-hilm wal 'af, pemaaf dan tidak cepat membalas dendam. Yang ketiga yaitu al-haya, sifat pemalu yang di zaman sekarang sudah hampir jauh. Sifat pemalu yang terutama para perempuan, hati-hati, jaga terus sifat pemalunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu beliau bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra fi khidriha, fa idza ra'a shay'an yakrahu 'arafnahu fi wajhihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat pemalu dari perawan di dalam pingitan. Ya, ini mungkin singgungan terhadap para wanita-wanita baik yang sudah bercadar, jilbab lebar, jubah panjang dan lebar, akan tetapi mungkin kurang rasa malunya. Di tengah orang banyak, ketawa terbahak-bahak dengan kelompoknya sendiri, kadang-kadang dilihat oleh satu rumah makan, padahal mereka bercadar. Ini pernah kejadian. Saya naik pesawat, di samping saya, karena nggak bisa milih ya, di samping saya ada perempuan. Perempuan ini akhirnya memberanikan diri. Ustadz yang sering terlihat di YouTube. Iya bu, saya boleh curhat Ustadz. Saya ini ingin sekali jilbab lebar, bercadar, jubah panjang. Akan tetapi suami saya tidak membolehkan. Kemudian saya perhatikan jilbabnya, dipanjangi sedikit bu, itu sudah cukup. Tidak harus terlalu panjang. Yang jelas lebar, tidak membentuk tubuh, itu sudah cukup. Kemudian beliau mengatakan salah satu penyebabnya saya tidak diperkenankan untuk bercadar, suatu saat kami makan di rumah makan. Kemudian di pojokan sana ada wanita-wanita yang lengkap dengan cadarnya. Kemudian bahkan ada yang pakai sarung tangan, tetapi tertawa terbahak-bahak sampai kami melihatnya malu. Suami saya kemudian nyentil saya, kalau kamu ingin bercadar tetapi kelakuanmu seperti itu, maka tidak diperbolehkan oleh suami. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah
kita bisa mencontoh menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan dari sisi pemalunya Rasulullah SAW. Maka jika beliau melihat sesuatu yang beliau benci, kami tahu dari wajah beliau. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sisi yang ketiga, bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, yaitu sisi semangat kasih sayang, sangat pengasih terhadap terutama umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga untuk alam semesta. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah nangis semalaman suntuk, ya, dengan membaca satu ayat. Gara-gara mempunyai sikap kasih sayang. Dalam surah Al-Maidah ayat 118 beliau membaca ayat itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ya Allah menyiksa mereka, mereka hamba-hambamu. Dan jika engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ini ayat menyentuh hati Rasulullah SAW karena beliau penyayang terhadap umatnya. Beliau tidak ingin umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sisi suri tauladan yang kita bisa ambil dari Rasulullah SAW adalah sangat penyayang. Dan ingat, penyayang bukan berarti membiarkan seseorang di dalam penyimpangan. Penyayang bukan berarti membiarkan anak dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama dengan dalih kasih sayang. Ini tidak benar. Kalau benar-benar kasih sayang, maka dia akan meletakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk orang-orang terdekatnya. Dan penyayang juga terkenal dengan berkorban untuk orang yang dicintai. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, "Inni sa'altu Rabbi asy-syafa'ah li ummati fa'a'taniha wa hiya na'ilatun insyaallah liman la yusyriku billahi azza wa jalla syai'an." Aku memohon kepada Allah syafaat untuk umatku, maka Allah memberikannya untukku. Maka ia akan didapat dengan kehendak Allah bagi siapa yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat bagaimana sangat penyayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan syarat agar seseorang dapat syafaat, yang syafaat itu tumbuh karena kasih sayang Rasulullah SAW, syarat utamanya adalah tidak mensyirikkan Allah, tidak pernah berkenalan dengan dosa syirik. Ya. Contoh penyayang Rasulullah SAW juga, suatu ketika ada pemuda dari kaum Malik ibn al-Huwairith belajar kepada Rasulullah SAW. Setelah hampir sebulan, maka yaitu 20 hari lebih tepatnya, maka kata Malik bin Al-Huwairith, kana rahiman rafiqan. Adalah Rasulullah SAW sangat penyayang, sangat lembut. Ketika 20 pemuda ini sudah rindu kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, maka kata Rasulullah SAW, irji'u fakunu fihim. Sudah, kalian sekarang pulang, kumpul bersama keluarga kalian. Ini contoh kasih sayang Rasulullah SAW. 20 hari meninggalkan kerabat. Mungkin sudah ada yang sudah beristri, disuruh pulang. Karena kasihan Rasulullah SAW melihat orang-orang tersebut. Ini contoh kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari, nah ini penting juga, sisi yang patut kita ambil dari suri tauladan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sangat ingat kebaikan orang lain agar bisa membalasnya. Ya, ingat kebaikan orang lain agar bisa membalasnya. Perhatikan itu baik-baik.
Ingat kebaikan orang lain agar bisa membalas meskipun sudah lama. Ya, meskipun sudah lama. Ada orang berkata kepada saya susah melupakan kebaikan beliau karena pertama kali saya menginjakan kaki ke Jakarta, beliaulah yang menampung saya dulu di Jakarta. Sebelum orang-orang kenal, sebelum Majelis Astra kenal dengan beliau, sebelum orang-orang kenal, beliaulah yang pertama kali membawa saya ke Jakarta. Maka itu yang patut diingat. Orang-orang lama kata orang kacang tidak lupa kulitnya. Ya, beliau Nabi Muhammad SAW sangat ingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Di antaranya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu terhadap seorang pun dari istri Nabi Muhammad SAW seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak pernah melihat Khadijah radhiyallahu anha. Walakin kana Nabi SAW yukthiru dzikrah. Tetapi sebabnya karena Rasulullah SAW sering sekali menyebut Khadijah. Ya, Khadijah. Wa rubbama dhabaha asy-syah thumma yuqatti'uha arba'an thumma yab'athuha fi sadaiqi Khadijah. Wa rubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fi dunya illa imra'atun illa Khadijah. Kadang Rasulullah SAW menyembelih kambing kemudian dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seakan-akan enggak ada perempuan kecuali Khadijah radhiyallahu anha warda. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Innaha kanat wa kana li minha walad. Wahai Khadijah, wahai Aisyah, sesungguhnya beliau dahulu begini. Bersamaku dahulu begini. Lihat, sangat ingat kebaikan orang yang pernah menolong. Dan Khadijah radhiyallahu anha salah satu pejuang di awal-awal syariat, di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah ini salah satu yang patut kita contoh para ikhwah. Ya, ini kawan-kawan mungkin dulunya baru-baru datang ke Jakarta, coba perhatikan siapa dulu yang nolong kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian ada orang yang pertama kali kenal dengan kita, yang nampung kita, yang ini. Ya. Mungkin besok atau malam ini kita hubungi dia. Jangan lupa pada kulit. Jangan lupa kepada kebaikan. Ini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika orang-orang tidak percaya, Khadijah radhiyallahu anha wanita yang pertama beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tidak percaya. Bismillah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sisi yang lain yang bisa kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sisi tawaduk. Dalam bahasa Arabnya at-tawadhu. Bahasa Indonesianya tawaduk. Apa itu rendah hati? Saya beri contoh beberapa kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau sangat rendah hati. Di antaranya yamurru 'ala as-sibyan fayusallimu 'alaihi. Beliau melewati anak kecil kemudian menyalaminya satu-satu. Itu bukan hanya sekedar lewat begitu saja. Itu timbul dari sifat yang mulia, yaitu tawadhu'. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kanatil jariyah ta'khudhu bi yadihi fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Anak kecil kadang narik beliau, kemudian dibawa ke mana-mana, beliau ikutin aja. Ya, dibawa ke mana-mana. Wa kana yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau senantiasa membetulkan sendalnya, kemudian menjahit kembali bajunya.
Tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin manusia paling utama dari anak keturunan Adam. Wa yahlibu syata. Dan beliau sendiri yang memerah susu kambingnya. Wa yujalisul masakin. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau sering duduk bersama orang-orang miskin. Wa yamshi ma'al armalah wal yatim fi hajatihima. Dan beliau sering berjalan untuk keperluan anak yatim dan juga para janda. Makanya saya katakan tadi mungkin Bang Pitung sedang ngurus para janda, memberikan yang perlu diberikan kepada para janda tersebut. Ya, kan mengurus tidak mesti harus untuk menikahinya. Dan itu sebuah kebaikan dan itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bang Pitung. Ya, harus semangat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu kalau seandainya nanti pulang ke rumah ada perang dunia kelima ya. Saya mohon maaf. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau termasuk daripada yang sangat bagus dari sisi tawadhu'nya adalah yaitu yujibu da'watal 'abd. Beliau memenuhi panggilan seorang atau undangan meskipun itu seorang budak. Allahu Akbar. Ini yang sekarang perbedaan strata ekonomi sangat terlihat di zaman yang begitu menunjukkan sikap hedonis di antara sesama manusia. Ya, sangat terlihat kaum jet set dengan kaum bawahan, ya, kaum kuli bangunan, kaum semestinya orang yang benar-benar ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hal yang patut diperhatikan, dan ini menarik sekali. Ya, dan bisa dicontoh dengan mudah oleh sebagian orang yang ingin benar-benar mencontoh Rasulullah SAW. Sisi yang bisa kita suri tauladani dari Rasulullah SAW, salah satunya adalah sikap dermawan dan pemurah. Sikap dermawan dan pemurah. Saya beri contoh ya. Di antaranya ada hadis yang berbunyi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in qat'i faqala la. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditanya tentang sesuatu sama sekali. Beliau tidak pernah mengatakan tidak. Beliau tidak pernah diminta tentang sesuatu, kalau beliau sanggup untuk memberi, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Ya, makanya saya sering berdasarkan hadis ini, saya sering memberikan kelakar kepada para ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan kalau seandainya urusan tas itu kan luar biasa, tas. Kalau pengajian itu mungkin ingin menjejer tasnya di antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, kalau ada satu ibu bertanya kepada ibu yang lain, "Bu, tasnya bagus, beli di mana?" Itu sunnahnya kasih. Yang bertanya dikasih tas tersebut. Yang ditanya memberikan tas tersebut. Dan itu yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diberi surban, ditenun khusus oleh seorang perempuan untuk beliau agar bisa dipakai, karena Rasulullah SAW tidak memiliki surban yang bagus. Saat pertama kali dipakai oleh Rasulullah SAW, ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak." Wahai Rasulullah, surbanmu bagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Maka beliau langsung kasih itu surban kepada orang yang berkata seperti itu. Sampai para sahabat yang lain marah. Laqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan. Kenapa engkau ucapkan itu? Bukankah engkau tahu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta?
Nah, ini yang patut, salah satu yang patut kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau senantiasa tidak pernah menolak orang yang minta. Makanya saya katakan tadi, ibu-ibu kalau seandainya ada bawa tas bagus, kemudian di sampingnya ibu-ibu yang lain bertanya, "Bu, tasnya bagus." Itu sunnahnya dikasih tuh. Ya, sunnahnya dikasih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini, sisi yang patut kita contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya rasa takut kepada Allah, zuhud dalam perkara dunia, ya, sampai beliau mengatakan mali walid dunia, ada apa hubunganku dengan dunia, fa ana karakibin astadhillu tahta syajarah thumma aqumu warah, aku bagaikan seorang pengembara yang sedang bernaung di bawah sebuah pohon untuk mengumpulkan bekal-bekal, kemudian berjalan kembali. Pohon itulah dunia. Maka sikap zuhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada cerita menarik tentang hal ini, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memasuki rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai'. Dan Nabi Muhammad SAW sedang tidur di atas tikar. Tidak ada alas antara kulit beliau dengan tikar tersebut. Lihat. Ini Sayyidul Mursalin. Ini Rasul yang paling mulia. Hadza Khalilur Rahman. Ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidur di atas tikar. Tidak ada alas. Wa tahta ra'sihi wisadatun min adab. Hasyu halif. Dan di bawah kepala beliau ada bantal yang terbuat dari kulit yang dibungkus. Wa inda ra'sihi ahabun mu'allaq. Di atas kepala beliau ada tempat minum terbuat dari kulit yang tergantung. Melihat keadaan seperti itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Fara'aitu athar al-hasiri fi jambi, fabakaitu." Aku melihat bekas tikar membekas pada sisi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini sayyidu waladi Adam, para ikhwah. Ini adalah manusia, anak keturunan Adam yang paling mulia. Ini adalah ulul azmi, bahkan pemimpinnya ulul azmi dari para rasul. Bekas tikar membekas pada tubuh beliau. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melihat demikian, beliau menangis. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisara fima huma fihi wa anta Rasulullah." Wahai Rasulullah, itu Raja Kisra, itu Raja Kaisar, mereka dengan segala macam kemewahannya, padahal mereka kafir. Sedangkan engkau Rasulullah. Kenapa demikian? Beliau tidak ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam terhina demikian, menurut pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. Maka ini juga perhatian kepada para saudari-saudariku muslimah, para istri, bersabarlah dengan keadaan ekonomi suami. Catat baik-baik, bersabarlah dengan keadaan ekonomi suami. Sungguh manusia termulia pernah tidur di atas tikar yang membekas pada tubuh beliau yang mulia. Saya ulangi sekali lagi, bersabarlah dengan keadaan ekonomi suami.
tidak terlalu banyak menuntut yang di luar kemampuan suami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, itu Raja Kisra, Raja Kaisar dengan segala macam kemewahan mereka. Mengapa bisa demikian? Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, Khalilullah. Kenapa engkau seperti ini?" Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana beliau zuhud terhadap dunia. Beliau mengatakan, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Jawaban yang sangat logis. Tidakkah engkau rela, wahai Umar bin Khattab, biarkan mereka punya dunia, kita punya akhirat. Wahai saudari-saudariku muslim, bersabarlah dengan keadaan suami. Tidak semua harus kita turuti. Tidak semua yang kita lihat harus kita miliki. Kadang-kadang, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak perceraian. Akibat sebagian perempuan melihat kepada saudari-saudari muslimah yang lain dan tidak menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu yang sangat luar biasa, dan ini yang memotivasi kita untuk tetap teguh dalam keimanan, untuk tetap teguh dalam ketaatan meskipun dalam keadaan sulit. Sisi yang patut kita contoh dari suri tauladan kepada Rasulullah SAW adalah, yaitu beliau sangat yakin dengan janji Allah. Makanya beliau tetap dalam iman, dalam taat, dalam kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang dilihat dengan kasat mata, dilihat dengan ilmu pengetahuan manusia yang sangat terbatas, hitungan-hitungan manusia yang sangat terbatas, tidak mendatangkan keuntungan. Saya beri contoh. Seorang pedagang yang menggoes sepedanya. Kemudian dia dengan sepeda tersebut berdagang barang-barang kelontongan. Setiap kali dia keluar rumah, yang ada dalam benaknya, lihat perhatikan, yakin dengan janji Allah. Yang ada dalam benaknya adalah, kalau saya pergi ke kanan, ke arah barat misalkan, saya akan dapati masjid ini untuk sholat berjamaah zuhur di sana. Kalau saya pergi ke kiri, ke arah timur misalkan, saya akan pergi mendapati masjid ini untuk sholat zuhur berjamaah di sana. Yang ada dalam benaknya seperti itu, karena dia yakin dengan janji Allah. Rasulullah SAW bersabda, janjinya nih, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa illa mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Pasti aku langsung isi hatimu dengan kekayaan. Diurus dulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke hatinya. Karena para ikhwah, apapun yang dikerjakan oleh manusia di dalam kehidupannya sebenarnya satu yang dia inginkan. Bahagia. Tidak resah, tidak gelisah. Bahagia. Apapun sebenarnya profesi yang dia lakukan di dunia ini, apapun yang dia ucapkan, dia lakukan, satu tujuannya, agar bahagia, tidak resah, tidak gelisah. Maka Allah urus dulu hatinya. Kemudian Allah benar-benar tutupi kemiskinannya. Asuddu faqrak, aku akan tutupi kemiskinan. Gara-gara apa? Yakin dengan janji Allah. Siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan seperti itu. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Beliau layaknya para ulul azmi yang lain, seperti Nabi Musa alaihissalam. Di depan lautan, di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya. Ya.
Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok, Nabi Musa dengan pengikutnya, Fir'aun dengan bala tentaranya, sudah saling melihat satu dengan yang lainnya. Di depan Nabi Musa terdapat lautan, ya, di belakang terdapat Fir'aun dan bala tentara. Maka kaum Nabi Musa mengatakan, kita pasti akan diciduk oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kita sudah kelihatan. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Ini keyakinan. Tidak. Sesungguhnya Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan benar terjadi. Begitu kita di dalam kehidupan kita harus yakin dengan janji Allah. Dan saya sering mengatakan nih, hari-hari ini saya lagi kampanyekan, di dalam kehidupan seorang muslim ada namanya proses sistem keberkahan. Sulit untuk dihitung dengan hitungan manusia. Kalau seandainya 4 rakaat duha memudahkan, melancarkan rezeki, sulit dihitung dengan kehidupan manusia. Kalau seandainya bersedekah malah bertambah rezekinya, sulit dihitung dengan hitungan matematik manusia. Itu ada namanya proses keberkahan. Sulit dihitung dengan hitungan manusia bahwa orang tua yang saleh akan menjaga anak-anaknya 7 turunan, susah. Asuransi paling kokoh adalah kesolehan orang tua untuk anak-anak. Bismillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sisi dari yang bisa kita suri tauladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ibadahnya. Sisi ibadah. Dan ini menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan terutama kepada ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji, semestinya harus lebih banyak ibadahnya. Zikir setelah sholatnya, jangan setelah salam istighfar 3 kali, Allahumma anta salam langsung ngobrol, langsung buka handphone. Ini penuntut ilmu apaan? Ini panitia kajian apaan? Semestinya yang sudah ngaji lebih banyak baca Qur'annya, lebih banyak tahajudnya. Kita tidak berbicara tentang orang awam ya, kita berbicara yang sudah duduk di majelis ilmu lama, bahkan sudah berteman dengan para ustadz, sudah jadi panitia kajian di Masjid Astra. Ya, harus lebih banyak ibadahnya. Terutama ibadah-ibadah seperti sholat malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min man kana qablakum. Hendaknya kalian bangun malam. Dia kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan diampuni dosa yang telah lalu dia akan datang, dijamin masuk surga, bahkan pintu surga tidak akan pernah terbuka kecuali beliau minta dibukakan. Kemudian beliau orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih beristighfar lebih dari 70 kali per hari. Ini para ikhwan yang dirahmati, zikir pagi, zikir sore semestinya tidak ditinggalkan itu oleh seorang penuntut ilmu agama. Jadi kuat manhaj, kuat juga ibadahnya kepada Allah. Ini kadang-kadang kuat manhaj, tahdzir sana, tahdzir sini, enggak sholat, ba'diyah qobliyah, enggak tahajud, enggak baca Quran, enggak ada waktu untuk baca Quran. Sisi yang patut kita bisa contoh dari Rasulullah SAW adalah ibadah kepada Rasulullah SAW. Melihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara ay tatashaqqaqu qadamahu. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam sampai kaki-kakinya, kedua telapak kakinya pecah-pecah. Saking lamanya bangun malam. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah? Sungguh Allah telah mengampuni untukmu apa yang telah lewat dari dosamu dan apa yang akan datang.
Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Maka saya nasihati untuk diri saya pribadi sebelum para ikhwas sekalian, terutama yang sudah ngaji, ya harus lebih semangat untuk beribadah. Setelah ibadah wajib, ibadah sunnah, salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat witir, salat witir pada ikhwan. Cuma 1 rakaat minimal, tidak bisa dia kerjakan 1 malaman penuh. Tidak bangun malam. Ini ajib ini. Kalau seandainya ada penuntut ilmu yang seperti ini. Tidak wajib dia, akan tetapi sebuah hal yang sangat aneh kalau seandainya ada penuntut ilmu tidak bangun malam. Walau 1 rakaat untuk salat witir. Ini taib sudah 1 jam pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mulai pekan depan kita masuk kepada bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan istrinya, para kerabatnya, dan orang-orang sekitarnya. Jadi itu semua adalah bab yang pertama yang sudah kita bahas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang interaksi Rasulullah SAW kepada istrinya, kerabatnya, dan anaknya, cucunya, dan orang-orang sekitarnya. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada pembawa acara agar dilanjutkan. Nah, Ustaz, sesi yang kedua ini yaitu pertanyaan Ustaz. Ada 3 atau 4 pertanyaan Ustaz. Yang pertama Ustaz, ada dari jamaah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah Fulan, ini bukan nama sebentar Ustaz, mempraktekkan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya, tapi setelah dipraktekkan menurut Fulan istrinya jadi ngelunjak Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Apa yang harus Fulan lakukan Ustaz? Syukran. Ini yang dilakukan oleh si Fulan apa dulu sampai istrinya ngelunjak? Nah itu ya. Mungkin begini. Salah satu contohnya adalah sang suami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat santun kepada istrinya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suka membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Lalu si Fulan si istri Fulan tersebut malah ngelunjak, malah nyuruh-nyuruh suami. Ya, maka jawabannya pada ikhwah, tetaplah santun kepada istrinya, tetaplah baik kepada istrinya. Karena dengan gini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu tergadaikan dengan kebaikan seseorang. Dia akan sangat respect saat ada orang yang berbuat baik kepadanya. Bagaimanapun. Maka ketika seorang suami tetap berbuat baik kepada istrinya, maka sang istri lambat laun akan tetap menghormati suami tersebut. Saya beri contoh misalkan saya nasihatkan kepada para suami agar suami ini di beberapa kajian dulu tahun-tahun yang lalu, agar suami mempunyai panggilan yang romantis, sayang kepada istrinya. Sebagaimana Rasulullah SAW mempunyai panggilan yang baik dan sayang, manja kepada istrinya. Seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha dipanggil Aish. Aisyah itu dipanggil Aish. Aish ini adalah panggilan unyu-unyu. Ya, bahasa kita seperti itu untuk seorang yang bernama Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dengan Humaira, wanita yang berkulit putih, pipinya merah merona. Panggilan sayang kepada Rasulullah, kepada Aisyah dan Rasulullah SAW. Nah, ada seorang suami ingin mempraktekkan itu kepada istrinya. Ya, kemudian ketika sang suami mengatakan sayang, maka sang istri mengatakan, ini jarang banget ente begini, pasti ada maunya nih, mau poligami lagi.
Maka pada saat itu tetaplah dia berbuat baik. Anggap bahwasanya ini adalah akhlak saya dari dulu. Saya sudah belajar, saya ingin mempraktekkan. Ini saya nasihati seorang suami. Kalau nasihat untuk istri beda lagi nantinya. Jadi ketika dia berbuat baik kepada istrinya, maka jangan pernah dia berpikir bahwasanya dia merendahkan diri di hadapan istrinya. Tetapi pada saat-saat yang tertentu dia tetap menjadi kepala keluarga. Bukan berarti kemudian dia lembek di dalam pendidikan dan pengajaran di tengah keluarganya, tetapi berakhlak yang baik tetap akan menjadikan sang suami bernilai di hadapan istrinya. Ada pepatah mengatakan kullu syai'in idza kathura rakhusa illa al-adab. Segala sesuatu akan rendah nilainya jika sudah banyak, makanya akan terjadi inflasi. Akan rendah nilainya jika sudah banyak, kecuali satu, akhlak yang mulia. Maka jangan takut wahai para suami dengan sikap ngelunjaknya istri, dan itu hanya kejadian 1-2 orang perempuan saja. Sebagian perempuan banyak yang salihah, yang sangat menikmati akhlak yang baik dari suaminya dan membalas dengan akhlak yang baik pula. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, pertanyaan yang kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan jika kita tidak mendiamkan seseorang dalam penyimpangan, maksud di sini penyimpangan di sini yaitu yang berhubungan dengan syariat ya Ustaz. Apakah sebuah kekeliruan apabila kita mengingatkan penyimpangan dalam hal mubah, misal di dunia kerja yang berpengaruh terhadap lingkungan kerja Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Saya kurang paham pertanyaan pertamanya tentang apa? Tadi saya mengatakan tentang tadi Ustaz menyebutkan jika kita tidak mendiamkan seseorang dalam penyimpangan, maksudnya dalam penyimpangan syariat Ustaz. Jadi di sini yang disebutkan penyimpangan adalah dengan syariat ya Ustaz. Gitu maksudnya. Kemudian apakah sebuah kekeliruan tersebut apabila kita mengingatkan penyimpangan dalam syariat, yaitu dalam hal mubah, misal di dunia kerja Ustaz, yang berpengaruh terhadap lingkungan kerja kami Ustaz. Mohon nasihat saja Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Begini, apabila seseorang mempunyai bawahan, kemudian dia bawahannya ini mengerjakan sesuatu yang keliru, kemudian berdasarkan penjelasan tadi, seperti cerita Anas bin Malik tadi, tidak boleh kita mengatakan mengapa engkau mengerjakan ini. Mungkin itu yang dimaksud. Mengapa engkau melakukan kesalahan ini? Maka tetap saja sama juga, baik dalam perkara ibadah syariat Islam ataupun perkara-perkara duniawi mubah seperti pekerjaan. Seorang atasan mengatakan kepada bawahannya, apabila bawahannya melakukan sebuah kesalahan, yang patut dilakukan oleh atasannya adalah memperbaiki kesalahan tersebut, bukan mencari mengapa kamu melakukan kesalahan ini. Tetapi katakan kepada bawahan bahwa pekerjaanmu ini salah, yang benar begini. Itu yang lebih tepat. Jadi dia bisa dipakai baik dalam perkara duniawi ataupun dalam perkara ukhrawi. Saya beri contoh misalkan. Dulu saya di kota Dammam, timurnya Arab Saudi. Kemudian ada pengajian tetap untuk kawan-kawan yang bekerja di sebuah perusahaan terkenal, dalam perusahaan mobil, perbengkelan. Kemudian atasannya berkata, Ustaz, saya ingin mengingatkan bawahan saya bahwa dia mengerjakan pekerjaan yang salah.
Maka apakah dengan riwayat Anas bin Malik ini kita tidak boleh mengatakan mengapa? Nah, kita katakan iya. Lebih baik Bapak sebutkan ini kesalahan, bukan mencari mengapa kamu mengerjakan kesalahan ini, tidak. Tapi ini kesalahan dan yang benar adalah ini. Kedepannya jangan sampai diulang. Itu lebih baik daripada kita bertanya mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Saya bisa pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mertuanya Ustaz? Syukran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini insyaallah pekan depan kita akan bahas bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para kerabatnya, di antaranya mertuanya. Dan mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ini mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat beliau muliakan. Beliau hormati. Tetapi ingat, berbuat baik kepada mertua tidak bisa disamakan dengan bakti seorang anak kepada orang tua kandung. Maka jangan sampai ada pertanyaan, Ustadz, apakah sama berbuat baik kepada mertua dengan berbakti kepada kedua orang tua? Sama dari mana? Nggak bisa disamakan. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan menghormati mertua dari beberapa sisi. Satu, mereka lebih tua umurnya dibandingkan menantunya, kalau seandainya memang lebih tua. Yang kedua, mereka muslim. Yang ketiga, kita sudah mempunyai hubungan dengan anak perempuannya yang menjadi istri kita sekarang. Maka pada saat itu kita berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan sebab-sebab tadi. Tetapi tidak ada kewajiban seperti kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap mertuanya, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, sebelum kasih Ustaz materinya pada kajian kita pada malam hari ini di bagian yang kedua. Insya Allah dilanjutkan lagi Ustaz ya, nanti di Senin depan Ustaz ya. Insya Allah. Kajian kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Pengumuman untuk kajian Sagranda kalau Ustaz. Oh ya, info kepada ikhwan sekalian, besok malam ya, rutin juga kita melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Firanda, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Besok malam ya, Selasa malam Rabu biasa ba'da Isya. Mohon jamaah sekalian untuk bisa ikut. Insya Allah kita akan share lagi ke WhatsApp ke grup masing-masing. Baik Ustaz, kita tutup dengan doa. Syukran Ustaz materinya pada malam hari ini. Barakallahu fiik. Akan kita lanjutkan lagi di Senin malam Selasa depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.